Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Udah masuk jam 5. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat mata kuliah hukum acara peradilan agama. Dengan materi pada hari ini adalah prosedur penerimaan perkara di pengadilan agama. Ini Ibu Dahlia udah lama nggak kelihatan ya. Iya Pak, maaf Pak. Jadi materi kita yang sebelumnya kalau mau ngelihat ada di YouTube ya, udah saya bilang ya. Kalau mau dicatat. Jadi di sini kita jelaskan kembali di pengadilan agama adalah salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ya. Jadi dia dari begitu banyak lembaga peradilan yang ada di Indonesia, dia salah satu lembaga peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan, khususnya bagi yang beragama Islam, mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 atau yang terbaru adalah Undang-Undang 50 2009 dengan perubahan keduanya adalah Nomor 3 tahun 2006 tentang hukum acara peradilan agama. Ya. Jadi di sini dapat kita jelaskan organisasi kepaniteraan pengadilan agama. Jadi kalau nanti kita masuk ke pengadilan agama itu ada 4 unsur organisasi kepaniteraan yang terdiri di dalamnya, yaitu unsur kepaniteraan permohonan. Jadi kalau kita masuk ke pengadilan agama itu ada loket permohonan. Jadi disitulah kita buat surat permohonan atau surat gugatan. Situlah kita buat surat permohonannya. Ada juga sub atau urusan kepaniteraan gugatan. Setelah dari permohonan kita masuk ke bagian kepaniteraan atau gugatan. Surat permohonan yang tadi sudah selesai kita buat di bagian permohonan, di kantor permohonan kita teruskan ke kepaniteraan. Baru ada sub atau urusan kepaniteraan hukum. Nah, kepaniteraan hukum ini barulah menyusun jadwal atau agenda sidang kita disesuaikan dengan jadwal agenda hakim yang bisa memimpin persidangan yang kita ajukan. Ya, persidangan yang dapat kita ajukan di pengadilan agama udah kita jelaskan di minggu lalu terkait perceraian agama Islam, hak waris, wasiat hibah, ya kan, hak asuh anak dan lain sebagainya, yang mana yang kesemuanya itu jika kita mengajukan ke pengadilan agama akan diselesaikan secara hukum Islam. Jadi memakai syariah Islam, nggak lagi memakai hukum umum. Tapi ada beberapa yang memang mungkin belum diatur di hukum Islam atau hukum acara peradilan agama, itu akan diatur dipakai aturan dari hukum perdata maupun hukum pidana umum. Jadi sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang tanggal 24 Januari tahun 91 dengan nomor KMA garing 001 garing SK garing 91, menetapkan pola-pola yang berlaku dalam peradilan agama ini, yaitu pembinaan dan pengendalian administrasi perkara. Ya, jadi dari pembinaan, apapun perkara yang kita ajukan ke pengadilan agama itu lebih diarahkan kita kepada kepembinaan. Jadi kalau kita mengajukan gugatan, yang pertama kali disarankan oleh pengadilan agama adalah mediasi. Bukan gugatan langsung. Jadi walaupun kita sudah mendaftarkan gugatan, gugatan kita udah masuk, hakim pertama kali buka sidang yang disarankan kepada para pihak adalah mediasi. Mediasi dulu. Dengan didampingi oleh satu hakim mediator yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Jadi mediasinya bersifat netral. Tempatnya boleh di pengadilan agama atau di tempat luar sesuai dengan jadwal hakim mediator yang bisa dengan jadwal
para pihak. Jadi disitulah dicari titik masalah dan titik penyelesaiannya. Disitulah guna hakim mediator untuk memberi jalan tengah agar perkara itu tidak lanjut. Jadi nanti setelah mediasi di sidang kedua, hakim akan bertanya bukan kepada para pihak. Yang pertama kali adalah kepada hakim mediator gimana hasil mediasi pada minggu sebelumnya. Baru ditanyalah kepada para pihak apakah hasil mediasi mempengaruhi niat para pemohon dan termohon atau tidak, atau perkara ini dilanjutkan atau tidak. Kan? Jadi sini pun di pelaksanaan tugas unit-unit dalam sub kepaniteraan perkara di peradilan agama itu berada di bawah langsung pada wakil panitera. Nah, wakil panitera pengadilan yang berprinsip yang pertama itu meja 1. Meja 1 berfungsi untuk menerima gugatan dan permohonan. Jadi gugatan dan permohonan sudah saya jelaskan juga di minggu lalu. Jadi kalau kita majukan di meja 1 itu gugatan dan permohonan. Ini setelah selesai tadi pendaftaran pertama nih, kita majukan ke meja selanjutnya itu gugatan dan permohonan. Termasuk banding, kasasi maupun PK. Jadi banding, kasasi dan PK itu tetap ke pengadilan agamanya. Ya, nanti mereka yang akan meneruskan. Karena mereka yang tahu nomor putusan dan segala macam. Serta catatan-catatan bahwa permohonan Verzek dan Tegenverstek tidak hadir sebagai perkara baru. Nah, ini salah satu pihak atau kedua-duanya tidak hadir. Itu harus dibikin laporan di meja 1. Kalau memang diwakilkan penuh kepada kuasa hukumnya. Kan? Selanjutnya di meja 1 ini juga ada penaksiran biaya. Nah, jadi biaya proses peradilan itu ditaksirkan di meja 1. Dirincikan nanti biaya materai, biaya pembuatan surat gugatan. Kalau surat gugatannya bapak atau ibu buat di pengadilan agama itu bayar. Kalau buat sendiri, kalau bisa buat sendiri, silakan buat sendiri. Itu nanti kalau misalnya ada kesalahan diarahkan oleh mereka, diperbaiki oleh mereka. Tapi kalau memang nggak mau ribet, bisa bawa ke sana di bagian permohonan, nanti mereka bisa bantu pembuatan apa. Karena mereka juga pastinya lebih ngerti daripada kita. Kalau kita yang bukan orang hukum ya. Tapi kalau kita yang udah orang hukum, walaupun kita nggak punya kartu pengacara, pasti bisa, harusnya bisa bikin surat gugatan. Nah, ada juga di menyerahkan surat gugatan, permohonan atau banding maupun kasasi, juga PK maupun eksekusi. Jadi eksekusi ini juga kita harus mohonkan ke pengadilan agama, walaupun sudah putus ini. Putusan pengadilan agama, tapi tidak berjalan putusan pengadilan agamanya, itu harus dieksekusi. Kita mohonkan eksekusi kepada pengadilan agama. Contoh misalnya perceraian, terjadi perceraian, kan? Jadi hakim memutuskan dalam masa iddah suami wajib menafkahi istri dalam masa iddahnya 3 kali suci. Ya kan? Selama masa iddah ini suami masih wajib menafkahi istri secara penuh dalam hal kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakaian, sandangnya, itu wajib diserahkan. Karena apa? Karena jika masa iddah belum selesai, maka si istri tidak bisa menikah lagi. Ya kan? Terlebih lagi kalau si istri adalah ibu rumah tangga, maka dia tidak ada pemasukan sama sekali, makanya suami wajib memberikan
nafkahnya. Terlebih lagi kalau ada anak yang ikut ke istri, ya. Jadi di meja satu ini juga pemegang kas atau yang sering kita dengar kasir, ya. Jadi kasir itu ada di meja satu. Jadi kalau kita pendaftaran, pembayaran, pembuatan surat gugatan, biaya sekian 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 kita bayarkan di situ. Tuh ada nanti bilnya atau rincian biayanya ada. Selanjutnya di meja satu juga menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam surat keterangan umum ke dalam jurnal keuangan yang bersangkutan. Jadi kalau kita nanti dalam mendaftarkan perkara, membayar sejumlah uang atau menyicil sejumlah uang perkara kepada pihak pengadilan, itu nanti dibuat suratnya, ya. Misalnya biaya perkara 2 juta, tanggal sekian bayar 500, sisanya 1,5. Nah seperti itu dibuat, ada bikin rinciannya semua. Jadi nanti itu dicetak, pertinggal ada sama pihak pengadilan, kita juga ada satu. Jadi nggak ada yang jadi nggak akan ada selisih nanti, karena kedua-duanya dibuat yang sama, dia kopian saja. Di meja satu ini juga mengeluarkan dan membukukan atau mencatat uang biaya administrasi dan biaya proses perkara, ya kan? Biaya administrasi proses perkara ini tetap di meja satu. Itu harus kita bayar. Kita yang mengajukan gugatan harus kita bayar biaya-biaya yang ada di yang kemungkinan muncul dalam perkara. Biasanya biaya yang wajib muncul, ya, yang sudah pasti muncul. Biaya materai atau segala macam, berapa materainya. Materai 10.000 misalnya 10 lembar, 20 lembar, tetap harus ada itu. Karena setiap surat yang dikeluarkan pengadilan agama itu pasti pakai uang materai. Materai sekarang pun yang berlaku materai 10.000. Materai 6.000 udah nggak berlaku lagi sekarang. Karena kalau pakai materai 6.000 pun, kalau ibu pakai materai 6.000 diterima mereka, tapi 2 lembar. Lebih rugi kan? 12.000 jadinya. Nah, makanya kalau kemana-mana di dompet itu wajib aja ada materai 10.000. Nah, karena kalau beli di lapangan pun nanti bisa mereka jual 15.000, 13.000, jauh. Kalau kita beli di pengadilan misalnya, ada jual di pengadilan, eceran, bukan pengadilan yang menjual, yang pedagang-pedagang kaki lima gitulah. Itu biasa harganya tinggi. Makanya kalau kita yang mahasiswa tapi nanti udah tamat pun kita berprofesi di bidang hukum, wajib ada materai 10.000 di kantong, minimal 5 lembar atau 3 lembar. Karena itu nanti diperlukan suatu hal. Atau kalau bisa 10 lembar di stok lah di situ. Selanjutnya di meja 2. Meja 2 ini ada apa? Yang meja 2 ini untuk mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara. Jadi pendaftaran perkara yang kita daftarkan di meja 1 itu dimasukkan ke meja 2. Meja 2 disalin ke buku induk register perkara. Jadi di situ nanti gugatan atau permohonan kita dikasih nomor register pengadilan, nomor pendaftaran perkaranya. Dengan keluar nanti nomornya, maka nanti udah dibuatkan mereka jadwal, diaturlah jadwalnya, dicarilah misalnya jadwalnya harusnya minggu depan, dicarilah hakim-hakim yang bisa, hakim dan panitera yang bisa di minggu depan, disusunlah siapa jadi hakim ketuanya, hakim anggota 1, hakim anggota 2, itu harus dibuat. Selanjutnya ada juga mengisi kolom-kolom buku register dengan tertib rapi, teliti, dan cermat.
Seperti misalnya tentang penundaan sidang, sebab penundaan sidang, amar putusan, PBT, dan sebagainya. Jadi setiap minggu kita selesai persidangan, kita wajib balik ke bagian pendaftaran tersebut untuk melaporkan. Ya, misalnya kita yang berperkara atau kita sebagai kuasa hukum seseorang, jadi diputus hakimnya, pemeriksaan hari ini selesai, ditunda minggu depan. Selain memang panitera juga mencatat, kita juga harus melapor, kan, supaya ada kesesuaian. Nah, kadang juga panitera lupa, karena panitera bukan nangani satu kasus kita aja. Satu hari itu bisa 20 kasus, 30 kasus, 40 kasus bisa. Karena kebanyakan kasus-kasus di pengadilan agama itu range pemeriksaannya paling lambat itu 30 menit. Paling cepat bisa 5-10 menit udah selesai. Bahkan ada yang 3 menit selesai. Maka cukup banyak. Makanya kalau kita mau aman, selesai kita bawa berperkara pada hari itu atau mendampingi klien kita berperkara pada hari itu, balik ke bagian pendaftaran, laporkan hasil persidangan sebelumnya yang kita jalani. Selanjutnya, menyerahkan berkas perkara yang diterima yang telah dilengkapi formulir penetapan majelis hakim kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada ketua pengadilan. Jadi ini nanti untuk sidang pertama itu ada surat apa itu namanya, pengesahan dari majelis hakim bahwa perkara kita sedang dalam proses. Ya, nanti itu ada suratnya, itu kita kembalikan, kita laporkan kepada pihak pengadilan. Kita dikasih asli, itu nanti kita laporkan kepada pihak pengadilan, difotokopi mereka sama kita fotokopi, asli tetap sama mereka. Kita tidak bawa yang asli. Kalaupun kita mau keamanannya, yang fotokopi kita leges. Kita fotokopi misalnya 5 atau 6, yang satu nggak usah dileges, yang 4 difotokopi dileges, leges pengadilan. Ya, supaya bisa dipakai suatu hari jika di persidangan selanjutnya ditanyakan oleh hakim. Selanjutnya di meja 2 juga menyerahkan berkas perkara yang telah ditentukan majelis hakim kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk disertai formulir penetapan hari sidang. Nah, jadi nanti berkas perkara yang sudah ditetapkan di majelis hakim di persidangan pertama dan sidang kedua itu kapan, itu kan disebutkan selalu sama hakim. Selesai sidang di hari pertama, itu hakim selalu bilang persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Itu kita catat semua, kita serahkan juga, kita laporkan ke meja 2. Nah, supaya mereka juga tahu nanti ngatur jadwalnya. Selanjutnya di meja 3, ini kita masuk ke meja 3 yang pertama, menyiapkan atau menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari para pihak. Jadi meja 3 ini fungsinya kalau memang perkara itu sudah putus, kita bisa minta nih salinan putusan kita. Ingat nomor register perkara kita tadi yang pertama. Ingat, nanti kita bikin permohonan minta salinan putusan di meja 3. Kita buat surat permohonannya, kita serahkan di meja 3. Nanti ketika putusannya sudah keluar, mereka akan hubungi kita, kita bisa ambil di pengadilan. Karena putusannya bukan saat diputus hakim, di situ bisa kita ambil. Biasanya butuh waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, karena kan putusan hakim itu kebanyakan itu berdasarkan ucapan dari hakim juga, bukan dari konsep yang sudah ditentukan. Lanjutnya di meja ketiga juga, menerima dan memberikan tanda terima atas memori, kontra memori banding, memori atau kontra memori kasasi,
jawaban atau tanggapan atas alasan PK. Jadi proses hukum selanjutnya itu kita daftarkan di meja 3. Ya, kalau udah diputus hakim nih, kita nggak suka, nggak terima dengan putusannya, kita bisa mengajukan banding di meja 3. Jadi nanti dia mungkin di sana di ruang 3, atau nanti satu ruangan ada meja 3. Ada nanti di pengadilan memang meja 3 dia penyebutannya. Jadi disitulah nanti kita serahkan memori banding atau kontra memori banding kasasi maupun kontra memori kasasi atau tanggapan atau alasan PK. Itu nanti ada kita bahas selanjutnya masalah memori banding ini atau kontranya. Selanjutnya di meja 3 ini juga tugasnya menyusun atau menjahit atau mempersiapkan berkas tugas pembundelan berkas. Jadi berkas-berkas putusan perkara kita tadi atau klien kita itu nanti yang menyusunnya dibundel, dijahit atau di laminating tadi apakan sama orang tuh, dijilid mereka, itu kerjaan di meja 3. Nanti udah lengkap itu satu berkas, disitulah yang bisa kita ambil. Selanjutnya meja 3 ini juga mengatur giliran tugas jurusita. Jurusita pengganti yang ditunjuk oleh panitera. Ya. Jadi di sini meja 3 ini mengatur giliran jurusita. Jurusita ini kapan bertugasnya, mereka lah yang mengatur di meja 3 ini. Ya. Jurusita ini apa kerjanya? Untuk menyerahkan surat undangan, ya kan? Untuk eksekusi. Nanti kita bahas itu satu-satu. Ini hanya garis besarnya aja. Jika ada eksekusi, mereka juga harus ada jurusitanya. Apa? Eksekusi pengambilan tanah, penyegelan tanah. Itu memang mereka dengan melapor ke pihak kepolisian untuk menyegel tanah itu. Misalnya sengketa hak waris atas sebidang tanah, maka disitalah, jurusitalah yang membuatnya bahwa tanah ini dalam proses perkara di pengadilan agama. Jadi dengan disita seperti itu, maka siapapun yang berniat membeli tanah itu pasti akan mundur karena sedang dalam proses peradilan. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembayaran panjar. Pembayaran panjar perkara dilakukan di bagian pemegang kas. Kas merupakan bagian dari meja 1. Seluruh kegiatan pengeluaran perkara harus melalui pemegang kas yang dicatat secara tertib dalam buku induk yang bersangkutan. Tadi yang saya bilang ya, di meja 1 ya, pembayaran kalian apapun itu di meja 1 itu nanti dibuat laporannya 2 sama kalian 1 sama pengadilan 1. Jadi tugas-tugas pemegang kas antara lain, yang pertama, pemegang kas menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam surat keterangan umum. Jadi pemegang kas ini menerima pembayaran. Kalian bayar uang perkara, pendaftaran perkara, uang materai segala macam. Itu kalian bayarkan ke pemegang kas di meja 1 dengan nanti ada bukti pembayarannya dari pihak mereka. Pemegang kas juga menandatangani surat keterangan umum, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat keterangan umum dan dalam surat gugatan permohonan sebagaimana tersebut dalam buku jurnal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. Ya, jadi nanti di perkara kita kalau memang belum dinomori, belum dikasih tanggal, itu balik ke meja 1, suruh mereka
untuk menomorinya. Minta sama mereka nomornya. Nah, Pak, Bu, ini belum dinomori, perkara saya belum dinomori, belum ada tanggalnya, tanggal perkaranya. Tuh, balik ke mereka. Jangan kita yang buat, karena itu dokumen negara. Selanjutnya, mengembalikan asli atau tindasan pertama surat keterangan umum beserta surat gugatan permohonan kepada calon penggugat atau pemohon. Nah, jadi aslinya ini surat gugatan itu tetap kepada pemohon atau kita sebagai kuasa hukum pemohon. Ya. Surat gugatan yang kita ajukan ke pengadilan itu hanya kopian yang sudah dileges. Jadi apapun yang kita ajukan ke pengadilan itu harus dileges. Kalau tidak, nggak ada nilainya. Ya, legesnya ada di pengadilan agama. Kalau surat-surat yang seperti KTP segala macam mungkin ke dinas pendudukan atau catatan sipil. Selanjutnya kita ke bagian pendaftaran. Sebelum perkara diproses oleh pengadilan agama, maka terlebih dahulu perkara tersebut harus didaftarkan dahulu ke pihak pencari keadilan, ke bagian kepaniteraan pengadilan agama setempat. Adapun alur atau tahapan proses pendaftaran perkara pada pengadilan agama, yang pertama, pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Ya, jadi kalian yang ingin mengajukan gugatan pastikan membawa surat gugatan atau permohonan ke pengadilan agama. Atau memang kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kalian tidak bisa membuatnya, ada pihak yang bisa membuatnya di sana. Kalian ke sana dulu, buat dulu, baru ke bagian pendaftaran. Selanjutnya yang kedua, pihak berperkara menghadap ke petugas meja 1 dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Minimal 3 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Ya. Jadi ini surat gugatan kita sendiri yang bikin berapa banyak. Kita kira hakim 3. Ya, itu yang 3 rangkap itu khusus untuk hakim semua, 3-3-nya. Tergugat yang kita gugat itu ada berapa orang? Kalau ada 2 orang, 2. Kalau ada 1, 1. Maka lebihkan 1. Jadi 4. Kalau misalnya bagian warisan, tergugatnya ada 10 orang, maka dirangkap 13. Hakim 3, tergugat 10. Nah, itu harus kita sesuaikan. Jangan bikin tambah kerjaan kalian juga. Karena nanti kalau sempat rangkapnya kurang, kalian yang akan ditelepon pihak pengadilan supaya menambah. Pihak pengadilan nggak akan mau menambahnya. Karena pekerjaan mereka banyak, bukan perkara kita aja. Yang ketiga, petugas meja 1 dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Nah, jadi di petugas meja 1 ini, di situ kita bisa bertanya tentang biaya perkaranya. Berapa biaya perkara untuk perkara saya ini? Kira-kira berapa? Jadi bilangnya lah antara 1,5 sampai 2 juta perkiraan. Nah, berapa panjarnya? Biasanya misalnya panjarnya 10%. Kalian bayar panjar. Nah, pembayaran selanjutnya saat sidang berikutnya kalian bayar. Itu harus kalian apakan? Harus kalian bayar. Kalau enggak, proses persidangan kalian akan stop kalau kalian tidak membayarnya. Di pengadilan agama ini juga ada perkara-perkara yang diajukan secara pro deo atau mereka yang tidak mampu. Ya. Jadi bagi yang tidak mampu atau miskin dapat diizinkan berperkara secara pro deo.
Prodeo itu sama dengan cuma-cuma atau gratis. Kan tetapi ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan, ya, harus dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan miskin atau tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Ya. Jadi bukan aslinya kalian kasih ke pengadilan. Kalian dapat aslinya, kalian fotokopi, kalian leges di kantor camat. Karena kalaupun nanti aslinya yang diminta mereka pasti minta kopiannya banyak untuk berkas perkara. Di hakim 1, hakim 2, hakim 3 di panitera supaya tidak diminta biaya. Lanjut yang kedua, bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir 0 rupiah dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Hal ini sesuai dengan pasal 237 sampai 245 HIR. Jadi bagi yang tidak mampu itu nanti keluar kwitansinya, keluar. Semua berkas perkara yang masuk itu keluar kwitansinya. Mereka yang tidak mampu atau prodeo itu nanti biaya perkara yang keluar itu 0. Karena biaya perkara kita ini didaftarkan ke Kementerian Agama, ke Pengadilan Agama, Kementerian Agama Pusat. Jadi biaya yang keluar itu berdasarkan ketentuan dari pusat. Mereka tinggal masukkan aja nomor perkaranya, jenis perkaranya segala macam, keluarlah dia. Dia tinggal keluar, tinggal print. Makanya kalau dibikin prodeo itu jadi 0 semua. Lanjutnya dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo, perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama menjadi satu dengan gugatan perkara. Jadi kalau kita masuk ke pengadilan dalam sistem prodeo, maka di dalam surat gugatan perkara itu harus ada keterangan prodeonya. Kalian bikin di situ bahwa perkara yang saya ajukan ini ke pengadilan agama dalam sistem prodeo, supaya hakim pun mengetahui, ya kan? Jangan nanti hakim juga menerapkan biaya. Juga ada dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan gugatan atau permohonan untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. Jadi dalam perkara juga harus kalian jelaskan kenapa perkara ini harus dijalankan oleh pengadilan. Kenapa kita harus diberikan prodeo? Harus diberi alasannya. Kenapa kita berhak mendapat prodeo? Harus diberi. Jangan nggak kalian kasih alasannya. Bilanglah perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan misalnya. Lebih sering ributnya daripada akurnya. Akan tetapi pihak istri tidak punya biaya untuk mengajukan gugatan. Mohon kemurahan majelis hakim untuk menerima perkara ini secara prodeo. Dijelaskan. Jangan hanya dibikin secara prodeo saja, tapi alasan-alasannya juga harus. Dan pasti kalau prodeo tidak ada kuasa hukum. Kalaupun ada kuasa hukumnya, harus ada juga surat perjanjian antara klien dengan kuasa hukum bahwa itu juga tidak dibayar atau 0. Ya, jangan pula sama pengadilan tidak dibayar atau prodeo, sama kuasa hukum dibayar. Nggak akan diterima sama pengadilan seperti itu. Kalau memang kita ingin kita sebagai pihak dibantu oleh pengacara, misalnya pengacara A, pasti pengacara itu juga minta bikin surat permohonan
didampingi secara pro deo, secara cuma-cuma. Nah, kalau pengacaranya bersedia, ditandatanganinya, itu juga harus dilampirkan. Ya. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. Ah, kenapa, ada yang mau ditanya? Kenapa ada? Enggak, oke. Selanjutnya, pihak berperkara datang langsung ke loket layanan bank dan mengisi slip setoran panjar biaya perkara. Ya, jadi biaya perkara ini disetor kepada bank. Ada banknya itu nanti di pengadilan agama ada. Nah, jadi masuk ke negara. Nah, nggak ada uang di bawah meja. Itu tidak dibenarkan di lembaga manapun. Kalau sudah, kita serahkan bukti pembayarannya. Berikut nomor urut dan besar biaya penyetorannya. Kita jelaskan di situ. Misalnya, hari ini saya menyetor 500.000 kalau kita nyetor. Nah, kemudian pihak berperkara juga menyerahkan slip bank yang jumlahnya sesuai dengan yang kita sebutkan. Ya, harus diserahkan aslinya. Kalau perlu kalian fotokopi, ya kalian fotokopi, pertinggal sama kalian. Ada juga pihak berperkara menerima slip bank atau kwitansi penyetoran yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Jadi slip setoran ini juga nanti divalidasi, dibenarkan oleh pihak bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut untuk menyerahkan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas, yang nanti juga itu slipnya itu diserahkan kepada pihak pengadilan atau pemegang kasnya. Selanjutnya, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Nah, jadi diteliti kebenarannya slip bank itu benar dikeluarkan oleh bank, benar sudah dibayarkan, ada legalisasi dari banknya, dimasukkan nomor setorannya ke bagian pendaftaran, nomor setoran kita ke bagian pendaftaran di komputer pendaftaran, maka selanjutnya bukti penyetoran kita itu dikembalikan. Itu tidak untuk pihak pengadilan. Selanjutnya, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja 2 surat gugatan dan permohonan sebanyak jumlah tergugat, ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama, surat kuasa untuk membayar. Yang seperti yang saya bilang tadi, surat perkara itu harus sesuai dengan jumlah hakim, jumlah tergugat, dan pertinggal sama kita 1. Nah, jangan nanti saat ditanyakan hakim gugatannya, kita nggak megang, kita bingung-bingung. Sementara kita yang buat, kita nggak punya di tangan, kita bingung-bingung ditanya hakim. Selanjutnya, petugas meja 2 mendaftar, mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan, serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Jadi setelah tadi di meja 1, kita ke meja 2 untuk mendaftarkan surat gugatan atau permohonan kita dalam register pengadilan. Nah, sehingga kita mendapat nomor register untuk surat gugatan kita atau surat permohonan yang diambil dari nomor buku pendaftaran pengadilan. Ya. Ini saya bikin bilang gugatan atau permohonan udah ngerti ya, karena di minggu lalu udah saya jelaskan gimana apa itu permohonan atau apa itu gugatan.
Jadi saya nggak ulang lagi. Selanjutnya, petugas meja 2 menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Ya, dikembalikan lagi. Udah dikasih nomor register, dikembalikan ke kita. 1 biji, 1 buah, 1 rangkap. Yang selebihnya disimpan oleh pengadilan untuk diserahkan ke hakim. Kita juga harus memberikan kepada pihak tergugat nanti di persidangan. Ya, di bagian pendaftaran selesai, pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkannya susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Jadi nanti ini yang datang ke rumah untuk memberikan undangan sidang itu namanya jurusita, jurusita pengganti. Ya, diberi undangan sekali nggak datang, diberi undangan 2 kali nggak datang, diberi undangan 3 kali nggak datang, maka perkara dapat lanjut. Itu perkara gugatan cerai. Ya, karena semalam saya juga ada mendampingi satu orang gugatan cerai dari pihak istri melakukan gugatan cerai kepada pihak suami. Di panggilan pertama pihak suami atau keluarganya tidak ada yang datang, kedua juga tidak, ketiga juga tidak. Dalam proses pemeriksaan sampai putusan suami yang nggak datang, tetap diputus pisah. Jadi nggak ada ceritanya perkara itu kalau suaminya tidak mau cerai, tidak datang ke pengadilan. Ya, karena kebanyakan pikiran masyarakat ini kalau nggak datang ke pengadilan maka nggak jatuh talaknya, nggak jatuh cerainya. Nggak, itu ada putusan. Saya baru dampingi semalam. Itu keluar putusannya cerai. Gimana prosesi ikrar talaknya saya nggak lanjutkan. Saya sampai putusan aja semalam. Kayaknya nggak ada, kalau kata klien saya semalam nggak ada katanya ikrar talak. Klien saya dari pihak perempuan, nggak ada ikrar talaknya. Nggak tahu lah sekarang prosesnya mungkin baru di pengadilan agama, kita nggak tahu ya, karena kebanyakan di sistem pemerintahan ini banyak perubahannya. Memang itu kuasa hukum lah kalau ada perubahan-perubahan di pengadilan tuh, pengadilan agama, pengadilan negeri, kuasa hukum yang harus mencari tahu supaya kalau mau menjelaskan ke kliennya bisa. Ya, jangan juga kita sebagai kuasa hukum nggak tahu. Nanti klien kita nanya bingung mau jawab apa. Kan? Pengambilan akta cerai pada pengadilan agama tidak dipungut biaya kecuali untuk kas negara sebesar Rp10.000. Ya. Jadi nanti setelah putusan cerai, nanti kita ke bagian pendaftaran, tanya, nanti mungkin dibilang mereka 2 minggu atau 1 bulan kemudian akta cerai baru keluar. Maka disitulah kita kembali untuk ngambil akta cerai kita atau klien kita, ambil daftar akta cerainya, kita bayar biaya kepada negara 10.000. Itu mungkin bisa termasuk biaya materai. Kita bayar, kita dapat salinan putusannya. Ya. Kita dapat akta cerainya. Di situ kalau pihak si istri mau melakukan pernikahan lagi, dari tanggal jatuhnya putusan cerai itu ditambah 3 kali suci. Ya.
Kecuali memang si istri bisa membuktikan bahwa, mohon maaf ya, udah sama-sama dewasa ya. Kalau si istri bisa membuktikan bahwa dia sudah tidak disentuh lagi oleh suaminya dalam waktu 1 atau 2 tahun ke belakang sebelum perkara. Mungkin udah pisah rumah, atau satu rumah pisah kamar. Ada saksi di situ. Misalnya ada saksinya pembantu rumah tangga, ya kan? Atau mungkin ada supirnya, bapak sama ibu udah pisah kamar, udah setahun pisah kamar, udah 6 bulan pisah kamar. Maka saat jatuhnya putusan nanti, itu pun dihitung oleh majelis hakim. Jadi masa iddahnya bisa berkurang karena sudah pisah dari awal. Karena masa iddah ini kan supaya nanti tidak terjadi kekeliruan. Kalau si istri hamil dan punya anak, ini anak siapa? Anak mantan suami atau suami baru yang menikahi dia? Ya kan? Itu jadi bahaya. Karena dalam hukum Islam yang dicari ayah biologisnya. Maka kalau bisa membuktikan misalnya udah 2 tahun atau setahun atau 6 bulan tidak disentuh suami, buktikan. Jangan tidak dibuktikan. Kalau kita tidak sebutkan, pasti hakim menganggap masa iddah dimulai setelah putusan. Ya, kalau kita tidak menjelaskannya. Kalau kita tidak menjelaskannya pasti dianggap setelah putusan. Tunggulah masa iddahnya 3 kali suci kalau nggak salah saya. Pasti perempuan yang lebih tahu itu. Selanjutnya ada di penetapan majelis hakim, yaitu penetapan majelis hakim ini yaitu penunjukan majelis hakim melalui penetapan penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Jadi penetapan majelis hakim yang menangani perkara kita itu ditetapkan oleh ketua pengadilan. Ya. Jadi udah kita daftar tadi, pihak pendaftaran juga membuat laporan terus kepada ketua pengadilan supaya ditetapkan majelis hakimnya, ditetapkan tanggal peradilannya. Ya. Biasanya nggak lama-lama itu. Tanggal peradilan kalau berkas perkara kita selesai dan udah diterima, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan jalan. Dan antara sidang pertama dan kedua itu nggak ada selisih. Minggu ini sidang pertama, misalnya Rabu ini sidang pertama, Rabu depan sidang kedua, berikutnya setelah itu. Kecuali memang tanggal merah libur nasional, pasti berpindah. Nanti itu ditentukan hakim juga. Misalnya hari Rabu depan libur nasional tanggal merah, maka hakim akan bertanya kepada hakim anggota yang lain, kalau kita geser ke hari Jumat misalnya, apa hakim anggota ada waktu tidak bertabrakan dengan sidang lain. Kalau katanya bisa, maka dipindahkan. Karena perkara atau persidangan di pengadilan itu banyak, sebisa mungkin majelis hakim tidak melewatkan 1 minggu pun dari nomor perkara. Jadi setelah nanti mungkin minggu ini tanggal merah, kita dari Rabu pindah ke Jumat, minggu depannya kita balik lagi ke Rabu. Kita tetap di hari yang ditetapkan pertama, kita tetap di situ. Itu berapa kali sidang, Pak? Tergantung. Kalau misalnya perceraian itu 4 atau 5 kali udah selesai. Sebulan udah selesai lah itu, udah putus. Tapi kalau misalnya waris pasti panjang. Panjang ya, Pak? Hibah udah pasti panjang. Wasiat udah pasti panjang. Karena nanti masing-masing pihak mengajukan saksi, mengajukan bukti, pemeriksaannya itu panjang. Jadi tergantungnya saya bilang gitu. Tapi kalau yang standarnya itu sebulan selesai. Standarnya nggak ada proses cengkunek. Kalau di
perceraian itu nggak ada proses apa-apa, cuma pemeriksaan. Kalau ada saksi, pemeriksaan saksi. Kalau ada saksi lawan pun ada pemeriksaan saksi lawan. Itu paling 4-5 minggu udah selesai, udah putus. Penetapan majelis hakim, penyerahan berkas gugatan dari panitera setelah didaftar dalam register induk perkara kepada ketua pengadilan dalam waktu 3 hari kerja. Jadi setelah berkas perkara kita komplit diterima oleh pihak pengadilan, paling lama berkas perkara kita itu maju naik kepada ketua pengadilan itu 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu, disitulah hakim menetapkan tanggal sidang kita. Nanti dihubungi oleh pihak pengadilan. Makanya nanti kita meninggalkan nomor handphone juga. Nanti pihak pengadilan juga mengabarkan bahwa sidang pertama tanggal sekian. Diharapkan pada para pihak untuk dapat hadir. Nah, usahakan kalaupun kita kuasa hukum ya, usahakan di sidang pertama klien kita datang. Ya. Karena di sidang pertama itu para pihak, pemohon, termohon, penggugat, tergugat itu wajib ketemu majelis hakim. Jangan langsung kuasa hukumnya. Ya, kalau perceraian ya, di pertama dan di terakhir itu wajib para pihak datang. Karena di akhir nanti ada ikrar talak. Kalau dia permohonan cerai. Selanjutnya, ketua pengadilan dalam waktu 3 hari kerja sudah menunjuk majelis hakim yang memeriksa perkara bersangkutan. Jadi berkas perkara tadi yang udah naik ke majelis hakim, ke ketua pengadilan ini hanya punya waktu 3 hari kerja. 3 hari kerja bahwa perkara kita itu harus sudah disidangkan. Sudah ada majelis hakimnya, sudah ada nomornya, sudah ada tanggalnya. Sudah disidangkan, udah dihubungi lah tanggal berapa. Jadi udah 3 hari misalnya, berarti seminggu, berarti minggu depan kita wajib udah sidang. Ya. Jadi kita waktu tadi diterima pendaftaran kita, 3 hari naik ke ketua pengadilan. Dari ketua pengadilan 3 hari menetapkan majelis. Dari di bawah langsung buat jadwal. Nah, dari jadwal itu berarti dari pendaftaran pertama ke terakhir itu minggu kedua setelah kita mengajukan pendaftaran itu langsung kita menjalani sidang pertama. Selanjutnya, apabila ketua pengadilan berhalangan sementara, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh wakil ketua. Atau jika wakil wali ketua juga tidak bisa atau berhalangan hadir, didelegasikan kepada hakim senior. Jadi nggak ada ceritanya perkara itu tertunda. Misalnya majelis hakim ketua, ini hakim ketua pengadilan ya. Ketua pengadilan sedang studi keluar kota. Nggak ada nih ketua pengadilan, ada studi banding keluar kota. Ternyata wakil ketua pengadilannya juga ikut. Jadi nggak ada yang nentukan nih hari persidangannya. Nggak ada yang menentukan majelis hakimnya. Maka yang berhak menentukannya itu hakim senior di instansi peradilan itu. Hakim yang paling lama lah dibilang, yang paling berpengalaman. Jadi dalam persidangan itu berapa hakim, Pak? 3 atau 1 wajib, pokoknya wajib ganjil. Hakim itu tidak boleh genap. Karena kalau terjadi putusan berbeda akan diambil voting. Kalau genap. Tapi kalau dia ganjil pasti nggak ada putusan yang sama. Ya kan? Kalau ada 2 pilihan A sama B, pasti yang A ada 2 orang atau yang B ada 2 orang. Selanjutnya, ketua atau wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis
Sedangkan untuk majelis lain ditetapkan oleh hakim senior. Nah, jadi ketua atau wakil ketua ini wajib jadi ketua majelis. Mereka tidak bisa menjadi hakim anggota, karena kedudukan mereka yang paling tinggi di pengadilan. Ya, di pengadilan. Maka mereka wajib kalau memimpin suatu persidangan menjadi ketua, nggak boleh jadi hakim anggotanya. Susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. Ya, jadi susunan majelis hakim itu hanya berlaku untuk nomor perkara tersebut. Nomor perkara kita misalnya. Nah, nomor perkara 1 misalnya. Nah, hanya untuk itu. Karena di nomor perkara 2, 3, 4, 5 pasti majelis hakimnya berbeda. Ya. Nah, jadi kalau udah selesai perkara 1 ini, selesai tugasnya. Majelis hakim ini juga dengan kata lainnya bubar. Bubar dari perkara itu ya. Nanti ketemu lagi di perkara lain, ada lagi di perkara lainnya. Nah. Terhadap perkara tertentu, ketua pengadilan dapat membentuk majelis khusus. Ya. Ketua pengadilan juga dapat membentuk majelis-majelis khusus. Misalnya ada ahli-ahli yang dari hakim lain yang dilibatkan, ya kan? Dibentuk majelis khusus. Maka hakim ketua ini adalah seseorang yang harus cerdas membaca situasi, ya kan? Jadi dialah yang tahu kasus ini siapa nih hakim yang cocok menanganinya. Nah, karena tidak semua hakim misalnya memahami semua kasus. Ada bidang-bidangnya tertentu. Nah, berkas perkara paling lama 7 hari kerja sejak didaftarkan di buku register sudah diserahkan kepada majelis hakim yang akan memeriksa berkas perkara tersebut. Nah, jadi berkas perkara yang sudah disahkan ketua pengadilan paling lambat 7 hari itu sudah sampai ke majelis hakim. Supaya apa? Karena majelis hakim ini juga harus membacanya, ya, harus mempelajarinya. Nggak mungkin juga tiba-tiba langsung mimpin sidang, nggak tahu nih apa materi sidangnya, kan? Ada penentuan hari sidang. Penentuan hari sidang yaitu penetapan hari akan dilaksanakannya sidang oleh ketua majelis hakim. Ya. Jadi penetapan hari sidang ini setelah ditentukan oleh ketua pengadilan juga berdasarkan kesepakatan oleh para majelis hakim, oleh 3 orang hakim. Jadi harus ditetapkan oleh mereka kapan tanggalnya sesuai kebisaan mereka. Karena setiap hakim yang terlibat 3 orang itu pasti punya jadwal yang berbeda-beda. Maka dicarilah hari dan jam yang kosong supaya persidangan dapat berjalan. Jurusita pengganti memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan ketua majelis hakim dengan menggunakan relas panggilan. Nah, nanti ada nih relas panggilan. Kalau udah ada urusan ke pengadilan pasti sudah pernah melihat relas panggilan. Pengadilan agama, pengadilan negeri itu ada relas panggilan. Nah, itulah yang untuk kita dapat memenuhinya. Relas panggilan itu yang pertama dalam waktu 1 minggu setelah menerima berkas perkara, majelis hakim menentukan hari sidang. Setiap majelis hakim mempunyai jadwal persidangan yang tetap. Ya, jadi harus memperhatikan itu juga kan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa majelis hakim juga mempunyai jadwal sidang tetap yang lainnya.
Jadi jangan sampai bentrok. Kalau bentrok nanti yang ada majelis hakimnya tidak dapat hadir. Selanjutnya, penetapan hari sidang dimusyawarahkan dengan sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing. Nah, jadi penetapan hari sidang ini berdasarkan musyawarah majelis hakim yang akan menangani perkaranya. Lamanya tenggang waktu pemanggilan para pihak dengan sidang paling lama 3 hari kerja. Jadi surat panggilan itu wajib diterima, yang berhak menerima itu 3 hari sebelum sidang. Jadi kalau kita nerima surat panggilan pengadilan misalnya 1 hari sebelum sidang, kita bisa tidak datang. Kalaupun nanti dipertanyakan, baru sampai semalam, ya kan? Kita punya alasan. Itulah kenapa banyak kalau kita lihat di TV yang banyak yang tidak memenuhi panggilan. Apabila perkara gugatan disertai dengan permohonan sita jaminan, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dapat membuat penetapan pelaksanaan sita bersamaan. Nah, jadi sita bersamaan ini tetap dilakukan dalam persidangan yang berjalan. Misalnya ini hibah misalnya, atau warisan, seperti saya bilang tadi, tetap harus disita dulu agar tidak dipindah tangankan. Selanjutnya, pemanggilan para pihak harus memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku agar sah. Yang pertama, pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan disampaikan oleh jurusita pengganti. Ya, jurusita pengganti melaksanakan panggilan berdasarkan perintah majelis yang diwujudkan 133 dalam instrumen panggilan yang ditandatangani oleh ketua majelis. Kan? Instrumen panggilan disampaikan kepada kasir supaya jurusita atau jurusita pengganti untuk mendapatkan ongkos pemanggilan. Jadi harus sampai ke tangannya, karena jurusita ini sudah dapat ongkos untuk mengantarkannya. Ongkos panggilan dikeluarkan oleh kasir pada hari pelaksanaan panggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Nah, juga panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil di tempat tinggalnya. Relas panggilan ditandatangani oleh pihak yang dipanggil. Ya, makanya saya bilang yang di minggu lalu, kalau perkara perceraian, suami kita atau istri kita pastikan alamat tempat tinggalnya, bukan alamat KTP-nya. Di mana dia tinggal, di situ dibikin alamat yang didaftarkan. Karena kalau enggak akan sampai surat itu. Nah, cari tahu dulu di mana tergugatnya, baru daftarkan, isikan alamatnya di pengadilan. Kalau nggak tahu Pak, alamat bisa. Kalau nggak tahu, bikin aja alamat terakhir. Nanti pihak pengadilan yang berusaha mencarinya. Bilang aja sama pihak pengadilan, terakhir setahu saya mantan suami saya tinggal di alamat ini. Nah, nanti kalau memang nggak ada di situ, mereka kan bisa nanya kepada kepala lingkungan setempat atau kepala desa setempat. Apabila jurusita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, panggilan disampaikan melalui kepala desa yang saya bilangkan atau kepala kelurahan. Nah, misalnya saat jurusita datang, pihak tergugat lagi bekerja di luar, maka bisa dititipkan ke kepala desa, kepala kelurahan, atau kepala lingkungan setempat. Pasti sampai. Relas panggilan disampaikan melalui kepala desa, redaksi kalimatnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi nanti redaksinya tetap dibuat oleh jurusita bahwa surat panggilan itu telah dititipkan ke kelurahan setempat atau kepala lingkungan setempat. Jangan dititipkan ke tetangga. Karena kebanyakan kalau dititipkan ke tetangga nggak sampai.
Kalau tetangganya pelupa, ya wassalam. Ya kan? Mereka juga nggak bisa bertanggung jawab. Selanjutnya surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama menyebutkan adanya penyerahan sehelai salinan surat gugatan. Jadi surat gugatan yang pertama kali disampaikan ke para pihak itu ada salinan surat gugatannya. Nah, jadi gugatan yang kita buat itu disampaikan ke pihak tergugat itu nanti dalam surat panggilannya ada surat gugatannya. Jadi dia bisa mempelajari. Jadi kalau juga tidak diketahui posisinya, surat panggilan dilakukan kepada bupati atau wali kota tempat tinggal penggugat dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Jadi kalau nggak diketahui juga, nanti diberikan pengadilan kepada gubernur atau wali kota, dicari oleh pihak gubernur atau wali kota, diumumkan nanti di koran, di mana, bagi yang mengetahui keberadaannya dapat menghubungi. Sampai gitu, Pak. Iya, Gitu, Pak. kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau enggak, kalau perceraian enggak sampai. Iya. Yang biasanya dicari sampai segitunya biasanya menyangkut harta bersama, warisan, ya kan? Kalau warisan digugat di pengadilan agama, satu orang aja ahli warisnya nggak ada, harus dicari baru bisa jalan. Nah, kalau nggak akan bisa jalan. Khusus panggilan gaib untuk perkara cerai gugat atau talak disampaikan melalui mass media atau media massa, surat kabar elektronik sebanyak 2 kali panggilan. Nah, jadi yang nggak jelas ini, pihaknya, misalnya tergugatnya tidak jelas keberadaannya, itu akan disampaikan melalui SMS-nya, media elektroniknya, WhatsApp-nya, Facebook-nya. Itu 2 kali dipanggil melalui semuanya, itu nggak ada, maka lanjut. Nah, tetap dipanggil secara layak. Ditanya nanti sama kita yang mengajukan, Facebook-nya apa terakhir yang dipakainya yang aktif. Nah, dikasih panggilan juga di situ. Ya, Twitternya apa, Instagramnya apa. Jadi tetap dipanggil secara layak dulu. Nah, jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan dilakukan kepada ahli warisnya. Nah, apabila ahli warisnya tidak dikenal, maka dilakukan kepada bupati atau wali kota tempat tinggal setempat. Ya kan? Misalnya mau cerai, suaminya ternyata udah meninggal, maka ahli warisnya siapa? Bisa abang kandungnya. Begitu juga misalnya suami yang ngajukan istri yang meninggal, siapanya yang bisa menggantikan? Abangnya. Nah, biasanya kebanyakan ini istri, ya kan? Kebanyakan apa, Pak? Istri yang mengajukan, suaminya ternyata sudah nggak ada, nggak tahu keberadaannya, atau ternyata meninggal, harus dihadirkan saudara yang langsung, hubungan langsung, abang kandungnya, adik kandungnya, yang langsung. Biasanya yang laki-laki. Jadi dia juga menyaksikan perpisahan abangnya dengan mantan kakak iparnya. Nah, jadi mantan kakak iparnya ini bisa melakukan pernikahan selanjutnya karena sudah resmi berpisah dengan abangnya. Nah, ya saya rasa inilah pertemuan kita pada hari ini. Ya pun sudah di prosedur gugatan dan permohonan pertemuan keempat ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Pak, masa idah itu tadi Hmm? harus 3 kali. 3 kali suci, Pak.
Iya, Berarti 3 bulan. iya. Atau kalau bisa bisa dibuktikan oleh si pihak perempuan, mereka sudah tidak berhubungan selama 6 bulan atau 1 tahun, itu bisa lepas masa idah. Karena memang udah nggak berhubungan, nggak akan mungkin bisa punya anak. Udah pisah kamar misalnya, kamarnya masing-masing dengan dibuktikan oleh 2 atau 3 orang saksi. Misalnya ada pembantunya 2 orang, atau ada pembantunya, ada supirnya yang menyaksikan bahwa mereka udah nggak tinggal sekamar. Nah, itu bisa langsung masa iddahnya hilang. Tapi memang harus dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan ya tetap harus 3. Kalau nggak kita jelaskan di surat gugatan, tetap harus nunggu 3 kali suci atau 3 bulan. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya sebelum maghrib? Kalau kalau orang maksudnya suaminya sudah meninggal, Nah, nah dia menikah lagi secara siri, itu gimana Pak? tetap kalau secara siri itu kan tidak diakui secara negara. Iya. Nah, kalau secara siri pun kalau kalau belum 3 kali iddah, secara agama pun tidak sah. Kalau siri itu kan sah secara agama, tidak sah secara negara. Iya, iya. Nah, tapi kalau dia belum menyelesaikan masa 3 kali iddahnya, dia tidak berhak untuk nikah siri pun. Karena bisa aja walaupun suaminya meninggal dunia, ternyata sebelum meninggal dunia ada melakukan hubungan suami istri. Ya kan? Bisa-bisa anak dalam kandungannya anak mantan suaminya yang meninggal dunia. Ya kan? Jadi nanti kalau dia menikah sebelum 3 kali iddah, ini ayah biologisnya nggak tahu siapa. Terpaksa diperiksakan lagi, dimasukkan lagi rumah sakit anaknya untuk periksa DNA segala macam. Ya kan? Dan kalau terbukti di sini ternyata anaknya merupakan anak dari suami yang meninggal, maka jelas perkawinannya tidak sah. Ya kan? Siri ya Pak ya. Iya. Karena udah punya anak sebelum pernikahan. Sama kayak misalnya hamil luar nikah. Nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Ya. Nikah nih. Sah nikahnya? Sah. Dah. Saat anaknya lahir, anaknya pakai nama siapa? Pakai nama ibunya. Nggak boleh nama ayahnya. Karena ayahnya tidak berhak atas anaknya. Kenapa Pak? Tapi ayahnya. Karena anak itu dihasilkan di luar pernikahan. Pak Robert saya Pak maaf Pak. Anaknya dihasilkan di luar pernikahan. Kalau anak dihasilkan di luar pernikahan, maka jatuh nasabnya kepada ibunya. Dan jika nanti sudah lahir itu anak, si ibu dan ayah ini wajib akad nikah lagi. Karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak sah secara agama. Walaupun secara negara sudah sah, tapi secara agama belum. Jadi wajib nikah lagi. Akadnya, pestanya nggak perlu. Pestanya udah cukup sekali. Akadnya tetap harus nikah lagi. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Ibu dia pun udah lobet dia ya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Memasuki bulan suci Ramadan, mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita lancar bagi yang melaksanakannya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Ya.